Nah, ini tentang peta konsep uji komparasi penelitian eksperimen ini. Jadi dalam penelitian eksperimen yang perlu kamu pikirkan itu dua, oke. Pertama, banyak kelompok, yang kedua datanya normal apa nggak normal. Udah itu aja dulu. Nah, misalkan jadi banyak kelompok itu dibagi menjadi 3 kategori. Satu kelompok, 2 kelompok, apa lebih dari 2 kelompok. Nah, kalau satu kelompok pilihannya itu ada 2. Ketika datanya normal pakainya one sample t-test, kalau nggak normal bisa pakai uji proporsi, jadi nggak perlu manipulasi. Oke, normal pakainya one sample, kalau nggak normal pakai uji proporsi. Contohnya apa? Yang satu sampel kelompok. Contoh, kamu mau menguji ketuntasan hasil belajar, jadi kamu buat angka cut value, taruhlah 80 dikatakan tuntas, apa 70 dikatakan tuntas. Ini sudah bisa nggak dikatakan mencapai 70? Nah, itu ujinya pakai uji satu kelompok sampel, oke? Yang ketika datanya kamu olah dulu normalitasnya. Kalau normal one sample t-test, kalau nggak normal udah uji proporsi, selesai, oke? Nah, sekarang kalau dua kelompok itu dibagi lagi menjadi 2, berpasangan apa independen. Contoh independen apa? Contoh independen itu kamu misalkan mau membandingkan 2 kelompok sampel, misalkan hasil belajar ya, mau membandingkan kelompok yang dikasih metode A dengan kelompok yang dikasih metode B. Artinya kan 2 kelompok itu orangnya beda-beda, sampelnya beda, ya nggak mungkin satu sampel, oke? Nah, kalau 2 kelompok sampel itu pakainya uji independen. Nah, kalau independen pakainya apa? Sama, diuji normalitas dulu pelan-pelan ya. Kalau datanya normal pakainya independent sample t-test. Kalau nggak normal pakainya apa? Man Whitney, nggak usah dimanipulasi, oke? Itu kalau 2 kelompok yang independen saling lepas. Nah, kalau yang berpasangan gimana? Nah, berpasangan itu contohnya gini, kamu mau nguji sesuatu sebelum dan setelah dikasih treatment, oke? Misalkan kadar lemak sebelum dan setelah dikasih treatment. Misal treatmentnya 2 bulan, sebelum kasih treatment kamu timbang kelompok sampelnya, oke? Itu satu, tapi 2 ngitungnya 2 karena berpasangan. Satu sampel itu diberi perlakuan 2 kali, masuknya tetap 2 kelompok sampel. Jadi sebelumnya berapa, terus setelah 2 bulan kamu uji lagi, oh kadar lemaknya berapa. Nah, itu namanya sampel berpasangan. Si A sebelum berapa, si B sebelum berapa, si D sebelum berapa, si D setelah berapa, oke? Ujinya pakai apa? Kamu uji normalitas dulu, oke? Kalau normal pakainya paired sample t-test, ada di SPSS. Kalau nggak normal pakainya uji Wilcoxon. Jadi nggak ada acara harus normal, itu nggak ada, itu nggak ada. Ada uji alternatifnya apabila nggak normal. Terus kalau yang ketiga, sampelnya lebih dari 3 kelompok, oke? Sama kayak tadi pun nggak apa-apa. Contohnya, kamu uji kadar lemak atau kadar gula, oke? Nah, kalau 2 kelompok seperti itu diuji lagi nanti, itu berpasangan apa nggak berpasangannya nggak penting, yang penting normal apa nggak normal. Kalau seperti ini nanti berpasangan nggak berpasangan itu masuknya di uji lanjutnya itu, oke? Nah, ini kalau misalkan datanya normal pakainya ANOVA, kalau nggak normal pakainya Kruskal-Wallis. Udah gitu. Itu kalau lebih dari 3 kelompok. Misalkan kamu kalau hasil belajar menguji siswa yang diberi pembelajaran, misalnya eksperimen kelompok 1, eksperimennya pakainya apa? Misal PBL. Eksperimen kedua misalkan pakainya NHT modelnya, yang ketiga pakai konvensional, misalkan seperti itu. Udah nggak apa-apa. Pakainya apa? Pilihannya 2. Kalau nggak ANOVA, Kruskal-Wallis, oke? Diuji normalitasnya dulu. Kalau normal nanti ANOVA, kalau nggak normal pakainya Kruskal-Wallis, gitu. Terus kalau kasus lemak seperti itu gimana? Misalkan datanya berpasangan itu, jadi setelah 2 minggu, terus setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, misalkan gitu, diuji penurunannya atau gimana gitu. Kan sampelnya berpasangan endingnya, si A di 1 bulan, si A di 2 bulan, si A di 3 bulan misalkan. Nah, kalau seperti itu ada lagi uji, namanya uji Friedman, oke? Udah itu.
nggak jauh-jauh dari sini. Skripsi eksperimen, bahkan tesis pun nggak jauh-jauh dari sini. Kalau masalah tuh WA Nova, uji GLM itu nanti, Mankovat dan lain-lain nanti. Ini aja dulu. Ini pun untuk skripsi itu 95% plus penelitian eksperimen. Pakainya ini juga ini. Oke. Dah. Itu aja dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.